Ini adalah video review singkat Samsung Galaxy S22 Ultra di tahun 2025. Untuk spesifikasinya, dia menggunakan prosesor Snapdragon generasi 1 dengan memiliki setup 4 kamera, kemudian ada support S Pen. Ini merupakan seri S yang menggunakan S Pen. Sebelumnya kan untuk seri Note sudah tidak ada lagi keluar, jadi diganti dengan seri S22 Ultra menggunakan S Pen. Bodinya mirip banget seri Note terdahulu, mengotak dengan ada tempat S Pen. Kemudian bodinya juga metal, framenya juga aluminium, jadi benar-benar khas flagship mewah dia, warna hitam. Nah, ini tampilannya, belakang bezelnya warna hitam, ini benar-benar mewah. Jadi harganya sendiri sekarang secondnya sekitar 7-9 jutaan, tergantung variannya. Kebetulan ini variannya RAM 12, internal 256. Ini juga sudah support Galaxy AI. Kabarnya dia juga S22 Ultra ini dapat updatean sampai One UI 7.0 di tahun 2025. Cuman kita nanti masih nunggu apakah dapat atau rilis di device S22 Ultra. Nah, jadi ini salah satu keunggulan seri flagship itu adalah kameranya. Bodinya juga rasa-rasa flagship mewah. Harganya juga sudah turun. Untuk harga secondnya kebetulan ini dapat di bawah 7 jutaan dengan kondisi yang seperti ini, ada minus lecet. Ini kameranya ada 4 setup kamera, 0,6, 1 kali, 3 kali, dan periskop 10 kali. Nah, jadi kameranya ini salah satu yang menurut saya keunggulan di seri S-nya Samsung atau flagshipnya itu adalah di kamera. Dia bisa zoom sampai 10 kali, tulisannya terbaca ketika kita zoom. Coba kita tengok, nah terbaca ya. Kita gunakan kamera 10 kali. Apakah masih worth it di tahun 2025? Kalau menurut saya masih worth it untuk harga 7 jutaan atau lebih. Nah, ada video, ada fitur-fitur dari Samsung. Ada fitur sutradara yang bisa gunakan kamera depan dan belakang. Jadi ini memang fitur yang sudah banyak juga diperoleh atau digunakan di Android brand lain juga. Nah, kameranya ini kalau menurut saya oke. Kamera selfie dan kamera belakangnya oke. Perekaman videonya juga kalau menurut saya oke. Bisa sampai di 4K. Cuman dia untuk berpindah-pindah kameranya hanya bisa di Ultra HD ke bawah untuk berpindah lensa. Kalau dia mode 60 fps, dia hanya bisa gunakan kamera utama. Nah, ini hasil kameranya. Kita tes merekam kamera dan pindah-pindah kamera, dia oke. Salah satu yang menurut saya kekurangan yang paling mencolok itu ada di suhunya. Jadi HP ini benar-benar gampang panas di layarnya dan di belakang. Jadi kalau misalnya dicas aja ini lumayan panas, tapi wajar sih karena dia dicasnya cukup cepat. Jadi pada saat pengecekan dia dicas, dia memang agak panas ini. Dengan posisi wifi nya aktif, pada saat tidak dicas juga memang dia ini cukup panas, apalagi kalau kita menggunakan jaringan seluler. Jadi dia kendalanya itu atau kekurangannya itu dia mudah panas, apalagi kalau main game dia mudah panas. Di layarnya juga panas dan di belakangnya juga panas, jadi sangat mengganggu kalau kita taruh di saku. Walaupun panas, dia ngisinya juga cepat, support sampai 45 watt. Untuk konsumsi daya atau baterainya kalau menurut saya masih cukup awet, jadi sehari itu bisa dicas 1-2 kali tergantung pemakaian. Di sini saya penggunaan sosmed dan nonton YouTube ringan, jadi screen on time itu dapat 5 jaman dengan posisi baterai masih
tersisa 20%-an. Jadi kalau menurut saya masih cukup hemat. Ini juga posisi kita gunakan mode hemat, gunakan layar 60Hz. Ini hasil kecepatan rendering video antara S22 Ultra versus S21 Ultra. Selisihnya itu sekitar 44 detik. Jadi lumayan jauh selisihnya. Untuk video Full HD dengan durasi 5 menit 47 detik. Hasil kamera menurut saya sangat bagus, apalagi kalau cahayanya cukup atau banyak cahaya dia bagus. Memoto objek jauh menggunakan kamera periskopnya sangat bagus, serasa pakai kamera DSLR. Pokoknya kalau cahayanya bagus dia mantap. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen.